Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mufaki Febriana ya. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai seleksi ya, soal seleksi Olimpiade Sains tingkat kabupaten ataupun kota ya. Yang dimana video sebelumnya kita udah bahas nomor 1 sampai 3. Sekarang kita akan melanjutkan nomor 4 sampai dengan nomor ya seterusnya lah ya. Oke, untuk membangun channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, and comment. Oke, kita akan lanjutkan membahas soal seleksi Olimpiade Sains tingkat kabupaten atau kota ya. Pembahasan ataupun kita akan mengerjakan soal-soal Olimpiade TIK ya. Minggu lalu kita udah membahas nomor 1 sampai 3. Sekarang kita akan bahas nomor 4 ya sampai seterusnya. Oke. Untuk menjawab nomor 4, terlebih dahulu kita baca soalnya. Jika FPB dari A dan 2008 sama dengan 251, jika A kurang dari 4036, maka nilai terbesar A adalah, nah di sini ada jawabannya: A 3263, B 4016, C 2259, D 3765, E 3514. Oke. Kita geser sedikit ya soalnya di bagian sini. Kita fokus untuk menjawab ya. Kita tulis dulu apa yang kita dapatkan dari membaca soal tadi, bahwa FPB dari A dan 2008 sama dengan 251. Nah, dengan syarat ya, A kurang dari 4036. Nah, untuk menjawab soal ini perlu kita cermati, yang ditentukan kan adalah A ya. Ya, kita tulis dulu yang ditanya A ya, sama dengan titik-titik. Oke, langsung aja kita jawab. Fokusnya kita akan mencari A ya. Lihat, di sini syaratnya A kurang dari 4036. Dan kita ketahui bahwa A dan 2008 sama dengan FPB ya. FPB dari A dan 2008 sama dengan 251. Maka kita langsung aja untuk mencari nilai A-nya ya, yang mendekati. Oke. Di sini jelas hasilnya adalah 251, maka kita bagi aja ya, 4036 dibagi 251. Nah, ini 4036 dibagi 251 mendapatkan hasil 16 ya, 16,07 lah ya. Dikali lagi ya. Ya, yang mendekati lah ya, nggak usah kita tulis bawahnya lah ya. Jadi 4036 dibagi 251 hasilnya 16,7. Nah, kita udah tahu nih perkiraan yang mendekati adalah 16. Oke, berarti kita kalikan 251 dikali 16 sama dengan 4016. Oke. Nah, kita udah dapat angka yang mendekati adalah 4016. 4016 kurang dari 4036. Oke. Jika A ya, jika A sama dengan 4016, maka FPB dari 4016 dan 2008 sama dengan, nah kita lihat
4016 bisa dibagi 2008, maka FPB-nya itu ya sama dengan 2008. Nah, hal ini bertentangan dengan bahwa FPB dari A dan 2008 sama dengan 251. Nah, maka ini tidak memenuhi. Nah, karena ini tidak memenuhi, maka 4016 kita kurangin aja ya. 4016 kita kurangi dengan 251. Maka hasilnya adalah 3765. Sehingga di sini ya, sehingga FPB ya, dari 3765 dan 2008. 3765 nggak bisa dibagi 2008, dan pembagi paling besar untuk keduanya adalah 251. Nah, hal ini memenuhi bahwa FPB dari A dan 2008 sama dengan 251. Maka jawabannya ya jadi A sama dengan 3765. Nah, di sini kita lihat jawabannya adalah 3765. Jawabannya adalah D. Tulis D. Ya, silakan dilihat sejenak. Jika teman-teman ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 5. Kita baca terlebih dahulu. Kita tahu bahwa bilangan prima adalah suatu bilangan yang memiliki tepat dua bilangan pembagi positif. Didefinisikan F prime adalah suatu bilangan yang memiliki tepat 5 bilangan pembagi positif. Berapa banyakkah bilangan F prime dari 1 sampai 1000? Oke, kita dapat informasi bahwa bilangan prima adalah bilangan yang memiliki tepat dua bilangan pembagi positif. Kita tuliskan, berarti ada A pangkat 0, kita misalkan dengan A ya, dan A pangkat 1. Lalu kita dapat informasi lagi ya, ini soalnya bilang ya, didefinisikan F prime adalah bilangan yang memiliki tepat 5 bilangan pembagi positif. Nah, kita dapat informasi ini ya. Lalu yang ditanyakan itu banyaknya F prime ya. Banyaknya F prime 5 bilangan pembagi positif. 5 bilangan positif dari
1 sampai 1000. Ini yang ditanyakan teman-teman. Oke, langsung kita jawab. Di sini bilangan ya, kita cari aja langsung bilangan prima. Bilangan prima yang kurang dari sama dengan 5 itu adalah 2, 3, 5. Lalu bilangan prima dari 5 bilangan pembagi positif adalah A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sehingga kita peroleh ya. Di sini ada 2, 3, dan 5. Kita ambil pangkat yang paling besar yaitu pangkat 4. 2 pangkat 4, 3 pangkat 4, dan 5 pangkat 4. Nah, ini kita cross check ya, bener enggak sih 2 pangkat 4 itu hasilnya ntar hanya bisa dibagi ataupun bisa dibagi dengan 5 bilangan pembagi positif. Nah, kita cek. Di sini 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. 16 bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 4, bisa dibagi dengan 8, bisa dibagi dengan 16. Sorry, jelek banget 16 nih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang nomor 2 memenuhi syarat bahwa bilangan prima dari bisa dibagi dengan 5 bilangan pembagi positif. Sekarang kita cek yang 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. Kita cek. 81 dibagi 1 bisa. 81 dibagi 2 nggak bisa. Bisanya dibagi dengan 3. Lalu 81 bisa dibagi lagi dengan 9. Bisa lagi dibagi dengan 27. Lalu bisa dibagi dengan dirinya sendiri, 81. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 3 pangkat 4 juga memenuhi syarat ya, bahwa bisa dibagi dengan 5 bilangan pembagi positif. Lalu kita cek yang 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu hasilnya adalah 625. Kita cek. 625 bisa dibagi dengan 1, bisa lagi dibagi dengan 5, bisa lagi dibagi dengan 25, bisa lagi dibagi dengan 125, bisa lagi dibagi dengan dirinya sendiri, 625. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka memenuhi syarat juga. 5 pangkat 4 ini memenuhi syarat. Nah, kita hitung. Ada 1, 2, 3. Maka jelas ya. Jadi jelas F prime ya, atau F prime 1 sampai 1000 yang bisa dibagi dengan 5 bilangan pembagi positif ada 3, diantaranya 2 pangkat 4, 3 pangkat 4, 5 pangkat 4. Ini ya. Jadi jawabannya teman-teman, kita lihat jawabannya adalah B ya di sini. Oke, nomor 6,
Berapa banyak langkah yang perlu dilakukan untuk memecah sebuah coklat bar yang berukuran 20 x 21 menjadi potongan 1 x 1? Satu langkah yang dimaksud adalah memotong secara horizontal atau vertikal tepat sekali, dan tidak boleh memotong lebih dari satu potong coklat sekaligus dengan ditumpuk. Oke, yang jawabannya ada A 400, B 399, lalu C ada 440, D 420, E 419. Oke, langsung aja teman-teman kita jawab ya. Nomor 6 kita dapat ya informasi bahwa banyaknya coklat yang dihitung ya. Yang dipotong maksudnya. Banyaknya coklat yang dipotong itu ada 20 kali 21, atau kita misalkan dengan A dikali B ya, sama dengan 20 kali 21 sama dengan 420. Nah, yang ditanya di sini adalah banyaknya langkah untuk memotong coklat, untuk memotong 420 bagian coklat. Oke, langsung saja kita jawab. Ukuran coklatnya kan kita tahu ya, 20 kali 21. Ukuran coklat adalah 20 kali 21 sama dengan 420. Yang harus dipotong menjadi 1 kali 1 ya, sama dengan 1 ya. Maka bisa kita ambil rumus ya dari permisalan di sini. A dikali B ya, A dikali B dikurangi 1 ini kan kita potong menjadi 1 kali 1 sama dengan 1. Langsung aja kita substitusikan. Bentuk A nya adalah 20, B nya dikali dengan 21 dikurangi dengan 1. Nah, kita kurung biar lebih jelas lagi. K sama dengan 420 dikurangi 1 sama dengan 419. Nah, jawabannya jadi 419. Kita tulis jadi jumlah potongannya 419. Kita dapat di sini 419 itu adalah yang E. Kita tulis E. Oke, untuk nomor 6 sudah selesai ya. Kita akan lanjut membahas yang di request oleh teman kita ya, nomor 35. Kita buka dulu soalnya, nomor 35. Nomor 35. Oke, nomor 35 ini ternyata tentang program ya. Nah, ini cukup lumayan panjang soalnya, tapi ya akan kita coba kerjakan lah ya. Oke, di sini nomor 35 diberikan potongan kode program sebagai berikut. Nah, di sini ada part, array 1 sampai 10 of integers, IZS integer, begin for 1 to 10 ya. Do array I sama dengan I plus 1. For I ini 1 sampai 10
Lalu for J sama dengan 1 plus J nya I plus 1 sampai 10. Sehingga if array I sama dengan min 1 dan break ini artinya kalau array I nya sama dengan min 1 itu berarti programnya sudah kelar ya, udah selesai. Nah di sini S sama dengan array J div. Div ini berarti dibagi lah ya, dibagi dengan array I. Jika S dikali dengan array I sama dengan array J, dan begin kemudian menghasilkan array I sama dengan array I plus array J sama dengan array I min array J, array I sama dengan array I min array J, array I sama dengan min 1, berarti udah selesai pemrogramannya n. Nah sebenarnya dari bentuk larik ataupun kode program yang di sini ini agak-agak rancu ya. Seharusnya jika di sini ada if, ini sama dengannya kalau di bahasa pemrograman sama dengannya harusnya 2 gitu kan, tapi di sini 1. Nah, tapi nggak masalah ya. Kalau bahasa manusia ataupun scoutingnya gitu kan, scoutingnya ini ya masih bisa kita baca lah, masih bisa kita kerjakan. Oke. Lalu yang ditanya berapa nilai dari array 9 setelah program selesai dijalankan. Nah, ada A min 1, B 0, C 2, D 5, E 10. Oke, untuk pengerjaannya di sini kita tulis dulu ya, nomor 35 ini bahwa array-nya itu ya, yang pertama kan for I 1 sampai 10 ya. For I array di sini 1 sampai 10. Lalu ada lagi array yang keduanya itu ya, karena di sini kan ada for I lagi 1 sampai 10, maka dimulainya dari 2 sampai 11 ya. Nah, lalu di sini ada if array I sama dengan min 1, berarti tandanya udah selesai. Nah, lalu ada S-nya di sini array J dibagi dengan array I. Oke. Array. Oke, di sini S ya. Array J dibagi dengan array I. Nah, di soal bahwa berapa nilai array 9 setelah program selesai dijalankan, berarti kita mencari array 9 ya, array 9 ya, array 9 itu berarti sama dengan 9 ya. Nah, coba kita substitusikan ke array-nya I-nya itu, kan rumusnya di sini kan array I itu rumusnya, nah, jelas di sini array itu rumusnya sama dengan I plus 1. Maka jika array-nya, ini kita bagusin dulu. Jika array-nya 9, maka sama dengan I-nya kita gantikan jadi 9 plus 1, hasilnya sama dengan 10. Di sini untuk memenuhi atau tidaknya kita lihat S-nya ya. S itu kan rumusnya array J dibagi array I. Array J-nya kita tahu ya, di sini array J ini sama dengan sampai array J-nya itu array J-nya itu sama ya, rumusnya I plus 1, maka ya sama aja ya, 9 plus 1 sama dengan 10. Maka array 9 array J ya, array J-nya itu 10. Lalu kita ambil array 9 ya, dibagi array 9, maka hasilnya sama dengan 11 dibagi 10 sama dengan 1,1. Nah,
kalau kita kalikan, berarti kita kalikan ya. Di sini kan ada pernyataan bahwa S dikali array I sama dengan array J. Array S nya ini kan 1,1 ya. S dikali dengan array I sama dengan array J. S nya ini kan 1,1, dikali dengan array I nya kita ganti jadi array 9 ya. Array 9 itu berarti 9 sama dengan array J nya itu 10. Berarti 9,9 sama dengan 10. Kita genapin aja biar jadi sama dengan 10 sama dengan 10. Berarti di sini sebenarnya agak-agak rancu tapi memenuhi lah ya untuk di sini S sama dengan S dikali array I sama dengan array J. Nah, kita pakai programnya di sini bahwa yang pertama itu adalah array 9 sama dengan array 9 I kan, I nya 9 ya, I nya kan kita ganti dengan array 9 plus array J nya itu kan 10 ya, array 10, maka 9 tambah 10 sama dengan 19. Array J itu sama dengan 19 dikurangi ya. Di sini kan dijelaskan bahwa array J sama dengan 19 dikurangi 10 ya, sama dengan 9. Lalu array 9 ini array 9 ya, array 9 sama dengan 19 kurangi 9 di sini ya, maka hasilnya sama dengan 10. Nah, programnya biar selesai, array 9 sama dengan min 1, maka selesailah programnya N ya. Nah, di sini kita dapat bahwa hasilnya adalah 10. Tapi dari awal juga kita ketahui bahwa array 9 itu adalah 10 ya. Nah, karena array 9 ini hasilnya sama dengan 10, faktor ya, faktor dari 10 itu ada 2 dan 5. Nah, nilai terbesar dari bilangan primernya itu adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5 di sini. Jawabannya adalah D ya. Oke, ini untuk requestnya yang nomor 35. Jika ada request lagi silakan, ntar kita bahas bersama, kita diskusikan lagi. Jika ada kesalahan ya memang mungkin belum sempurna, tapi untuk sementara penjelasannya seperti ini gitu ya, karena bahasa pemrograman ini cukup sulit gitu kan, sehingga perlu pemahaman lebih dalam lagi. Ya teman-teman, terima kasih telah menonton video saya ya. Untuk membangun channel ini silakan di subscribe, like, and comment. Nah, follow juga IG saya di bawah ini. Jika teman-teman ada request silakan komen di bawah nomor berapa yang ingin dibahas terlebih dahulu. Nah, untuk video selanjutnya kita akan bahas nomor 7, 8, 9, ya mungkin 10 untuk tambahan agar lebih banyak lagi ya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.